Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fahmi Jawaharudin dari kelas IAT 4A ingin mempresentasikan tentang Muhammad Arkun untuk memenuhi mata kuliah pemikiran tafsir kontemporer yaitu UAS. Oke, di sini yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, Al-Qur'an selalu sesuai bagi setiap waktu dan tempat. Diktum tersebut ditempatkan pada kerangka historis, sosiologis, dan antropologis. Oleh kalangan reformis muslim, umat Islam harus mampu membuktikan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan kepada manusia sebagai ajaran akumulatif dan penyempurna dari ajaran-ajaran kitab suci samawi sebelumnya. Nah, studi terhadap Al-Quran dan metodologi tafsir sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Produk-produk tafsir dari suatu generasi kepada generasi berikutnya memiliki corak dan karakteristik yang berbeda seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia. Nah, fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan antara Al-Quran sebagai teks yang terbatas dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks yang terus berkembang. Hal itu juga merupakan salah satu implikasi pandangan teologi umat Islam bahwa Al-Quran itu sholih likulli zaman wal makan. Karenanya, sebagaimana dikatakan Sahrul, Al-Quran harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia. Nah, Muhammad Al-Qur'an salah satu sedikit intelektual muslim yang telah mengajukan tentang hermeneutika Al-Quran dalam tema-tema kontemporer modern. Al-Qur'an yang lama belajar di Eropa, yaitu di Prancis, memiliki kemampuan mengolah data dan subjek pembahasan super canggih terkait dengan kajian keislaman lintas batas, dimulai dari pemaparan seputar ilmu-ilmu tradisional Islam hingga merambah pada kajian Islam kontemporer. Salah satu kemudahan yang ia dapatkan untuk itu mungkin diperolehnya karena latar belakang konsep pemikirannya yang berkisar pada sosial sejarah Islam khususnya. Nah, Muhammad Al-Qur'an berupaya memahami Al-Quran dengan metode yang tidak lazim digunakan mufasir klasik. Bahkan, metode yang dipakai justru selama ini lekat dengan tradisi keilmuan barat, yaitu metode historis antropologis, linguistik semiotika, dan teologi religius. Gagasannya yang liberal ini mendapatkan kritikan berbagai pihak, baik kalangan ulama muslim klasik maupun dari para orientalis. Meskipun memiliki Al-Qur'an terdapat banyak kritikan, beliau dianggap berhasil menarik minat kebanyakan kalangan orientalis untuk mengkaji Al-Qur'an dan berhasil mengetengahkan sudut pandang Islam yang dapat diterima dalam lingkungan ilmiah barat. Dan menurutnya, Al-Quran merupakan sebuah teks yang bersifat terbuka. Tak satupun penafsiran dapat menutupnya secara tetap dan ortodoks. Nah, kenyataan ini memberikan konsekuensi logis adanya keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan antara Al-Quran sebagai teks yang terbatas dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks yang terus berkembang. Lalu di sini ada biografi Muhammad Al-Qur'an. Beliau lahir pada 1 Februari 1928 di Taurin Mimon, Kabilo Aljazair, merupakan daerah pegunungan berpenduduk Berber, terletak di sebelah timur Aljazair. Nah, setelah Aljazair ditaklukkan bangsa Arab pada tahun 682, pada masa itu kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, dinasti Umayyah, banyak penduduknya yang memeluk Islam. Bahkan di antara mereka banyak yang ikut dalam berbagai pembebasan Islam, seperti pembebasan Spanyol bernama Tariq bin Ziyad. Gerakan Islamisasi di daerah bekas jajahan Prancis ini juga diwarnai oleh nuansa Sufisme. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan dasar di desanya, Al-Qur'an menempuh pendidikan menengahnya di kota pelabuhan yang merupakan kota utama Aljazair bagian barat. Nah, di tahun 1950 hingga 1954, ia belajar bahasa dan sastra Arab di Universitas Al-Azhar.
sambil mengajar bahasa Arab pada salah satu sekolah menengah atas di daerah pinggir ibu kota Aljazair. Kemudian di tengah perang pembebasan Aljazair dari tangan Prancis tahun 54 hingga 62, ia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Paris. Nah, sejak saat itu ia menetap di Prancis dan pada tahun 69 ia memperoleh gelar doktor sastra dari Universitas Sorbonne dengan disertasi mengenai humanisme dalam pemikiran etika miskawi. Arkun tampaknya lebih senang menetap di dunia barat daripada tanah airnya sendiri, Aljazair, untuk mengembangkan karir akademiknya. Satu hal lain yang membuatnya betah di Prancis adalah suasana perbincangan ilmiah dan cendekia yang pada umumnya telah terbuka di barat daripada di dunia Islam. Nah, juga Arkun resmi bekerja sebagai guru besar dalam sejarah pemikiran Islam pada Universitas Sorbonne. Ia pernah menjabat sebagai direktur pada Institut Arab Islamic Student. Di samping pernah pula menjabat sebagai editor kepala Jurnal Arabica, sebuah jurnal ilmiah terkemuka di Prancis. Nah, lalu yang ketiga itu ada tentang pemikiran Muhammad Arkun. Muhammad Arkun sangat kentara dipengaruhi oleh gerakan strukturis Perancis. Metode historisme yang dipakai Muhammad Arkun adalah formulasi ilmu-ilmu sosial barat modern hasil ciptaan para pemikir strukturis Perancis. Referensi utamanya adalah De Saussure linguistik, Lévi-Strauss antropologi, Lacan psikologi, Barthes semiologi, Foucault epistemologi, Derrida grammatologi, filosof Prancis Paul Ricoeur antropologi seperti Jacques Gaudy dan Pierre Bourdieu. Arkun banyak meminjam konsep-konsep kaum strukturalisme untuk kemudian diterapkannya ke dalam wilayah-wilayah kajian Islam. Konsep-konsep seperti korpus, epitesma, wacana, dekonstruksi, mitos yang dipikirkan Parole, Octane dan lain-lain adalah bukti bahwa Arkun memang dimatangkan dalam kancah pergulatannya dengan strukturalisme. Nah, kondisi Arkun yang berdomisili di Prancis memberikan warna dan corak pemikiran yang khas, di mana ia terbiasa berinteraksi dan berdampingan dengan mayoritas warga non-muslim. Hal ini menimbulkan kesadaran baginya untuk menampilkan wajah Islam melalui pemaknaan Al-Quran yang santun dan humanis di hadapan para koleganya di dunia barat. Dengan memadukan atribut keilmuan modern dari De Saussure linguistik, Lévi-Strauss antropologi, Barthes semiologi, Foucault epistemologi, dan Derrida grammatologi. Nah, secara cemerlang Muhammad Arkun ini mengaku dirinya sebagai sejarawan pemikir dan budaya sebagai sejarawan pemikiran. Sejarawan pemikiran bertugas hanya untuk menggali asal-usul dan perkembangan pemikiran sejarawan murni, sementara sejarawan pemikir dimaksudkan sebagai sejarawan yang setelah mendapatkan data-data objektif, ia bisa juga mengolah data tersebut dengan memakai analisis filosofis. Dengan kata lain, seorang sejarawan pemikir bukan hanya bertutur tentang sejarah pemikiran belaka secara pasif, melainkan juga secara aktif bisa tertular dalam sejarah. Mengenai wahyu, Arkun membaginya dalam dua peringkat. Pertama adalah apa yang disebut Al-Quran sebagai Ummul Kitab. Nah, yang kedua sebagai kitab termasuk Bible, Gospel, dan Al-Quran. Ummul Kitab adalah kitab langit, wahyu yang sempurna dari mana Bible dan Al-Quran berasal. Pada peringkat pertama, Ummul Kitab, wahyu bersifat abadi, tidak terikat waktu, serta mengandung kebenaran tertinggi. Namun menurut Arkun, kebenaran absolut ini di luar pengakuan manusia. Karena bentuk wahyu yang seperti itu diamankan dalam Al-Lawih Al-Mahfuz dan tetap berada bersama dengan Tuhan sendiri. Selanjutnya ada karya-karya Muhammad Arkun.
Nah, buku-buku Arkun ini merupakan kumpulan artikelnya di beberapa jurnal. Antara lain adalah esai-esai tentang pemikiran Islam, pemikiran Arab, Islam, agama dan masyarakat. Lalu juga ada aspek-aspek pemikiran Islam klasik dan wacana Al-Quran dan pemikiran ilmiah. Lalu juga ada metodologi interpretasi Muhammad Arkun. Ada 3. Yang pertama, historis antropologis. Kedua, linguistik dan semiotika. Dan yang terakhir itu teologi religius. Yang terakhir itu penutup. Pemikiran Arkun yang paling eksis adalah tradisi hermeneutik, pembacaan Al-Quran dan pluralisme agama. Dengan cara membongkar bangunan epistemologi keilmuan agama Islam, Arkun ingin mengembalikan wacana dan dataran Qur'ani yang lebih mendasar, mendalam, dan substansial pada sebuah wacana yang memuat nilai-nilai normatif dan moralitas keberagaman Islam yang terbuka, mendasar sekaligus fungsional tanpa harus dibebani terlalu berat dengan muatan ideologi politik. Meski banyak yang dapat dikritik dari Arkun, tanpa bisa dipungkiri dia telah berhasil menarik minat kebanyakan orientalis untuk mengkaji Al-Quran. Misi yang ia usung membangun pemikiran keagamaan yang terbuka tanpa sikap a priori teologis terhadap semua pengalaman keagamaan manusia dengan menggunakan piranti keilmuan modern, yakni perpaduan pemikiran Islam dengan pemikiran Barat modern. Ia juga berhasil dengan baik menyuguhkan sudut pandang Islam yang dapat diterima di lingkungan ilmiah Barat. Meskipun dalam beberapa pemaparannya ia terlihat inkonsistensi dan melakukan lompatan definisi dalam memaknai makna item-item makna term tertentu sebagai sudut pandangnya, seperti anggapan adanya unsur mitos dalam Al-Quran. Dia pun telah mencapai kesimpulan yang tepat dalam beberapa kritiknya terhadap cara berpikir ahli fikih konvensional Islam. Sentral pemikiran Arkun pada analisa semiotik Al-Quran, ia berupaya untuk melihat setiap teks dalam konteksnya masing-masing, karena teks Al-Quran tidak hanya bisa dilihat dari individualitasnya. Teks selalu berada dalam jaringan terbuka yang mempunyai infinitas tertinggi bahasa dan struktur terus-menerus. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.